kita beraktivitas mengajar ya dan menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak Ibu lakukan tadi pagi. Sebelumnya kita sebelum materi kita SDG dulu ya Bapak Ibu. Dan agak fresh sedikit. Saya kalau mengatakan pagi berarti kita teguh 1 kali. Kalau siang hari berarti kita teguh 2 kali ke kanan dan kiri. Kalau sore itu berarti 3 kali kanan, kiri, atas. Kalau malam hari berarti tanpa teguh. Oke. Ingat saya ulangi lagi. Pagi hari saya menentukan pagi hari berarti teguh 1 kali. Siang hari berarti teguh 2 kali kanan dan kiri. Untuk sore hari berarti teguhnya 3 kali kanan, kiri, atas. Untuk malam hari itu tidak ada teguh. Oke, kita mulai teguh pagi, teguh siang, teguh sore, teguh malam, teguh pagi, teguh siang, teguh siang, teguh sore, ya saya ulangi lagi. Teguh pagi, teguh siang, teguh sore, teguh sore, teguh malam. Ya Allah. Terima kasih sekali. Selanjutnya humanis. Menurut filosofi Hajar Dewantara, kajian pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Ya, layaknya kita guru itu sebagai petani. Jadi kita hanya bisa menuntunnya, hanya bisa memupuknya, ya, agar tumbuh subur. Tidak mungkin kita dari padi memaksa mengubah menjadi jagung, istilahnya seperti itu guru, Bapak Ibu guru. Jadi tidak mungkin kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan atau orang tua dari anak tersebut untuk sebagai tujuan tertentu. Tapi anak sudah mempunyai keunikan tersendiri-sendiri, kelebihan tersendiri-sendiri. Ya, selanjutnya kembali. Dan peran pendidik adalah menuntun murid agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kita hanya bisa menuntunnya. Seperti petani yang istilahnya seperti itu. Konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Ketujuh, segitiga restitusi. Ya, nanti akan dijelaskan satu persatu. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah mengetahui profil pelajar Pancasila itu ada berapa? 6. Oke.
Yang kedua, mandiri. Ketiga, nalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak kenyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, seperti yang kita rasakan ya, kalau anak ini disiplin, kalau yang saya terapkan dulu itu harus sesuai dengan keinginan saya sebagai seorang pengajar. Tapi ternyata seperti itu hal yang salah ya Bapak Ibu. Tapi mereka harus punya kemauan punya kesadaran dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsiknya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, intrinsik karena kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Kalau ekstrinsik mungkin karena anak takut, misalnya dia piket hari itu, tapi dia tidak sadarkan, tidak kesadarannya dari dirinya sendiri, tapi karena takut nanti dihukum oleh wali kelasnya yang tidak piket, nanti misalnya besok harus menyapu halaman sekolah, tidak hanya ruangan kelas saja, mungkin karena takut seperti itu. Jadi itu termasuknya motivasi ekstrinsik atau berasal dari luar anak itu sendiri, luar anak itu sendiri. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu ciri penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman atau hukuman. Disiplin positif lahir dari siswa sendiri, bukan karena terpengaruh oleh peraturan, bukan untuk terbebas dari hukuman. Ya, disiplin positif berarti dari kesadaran dirinya sendiri, dari kesadaran siswa, bukan karena takut dihukum atau memperoleh ancaman atau hukuman. Kalau tidak piket, berarti kamu harus membersihkan misalnya ruang perpus atau bagaimana. Itu termasuk ancaman. Selanjutnya Bu, nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, meliputi lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang memotivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, dari menurut Dian Rosen tahun 1998 itu yang kita harapkan anak mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua ada kesenangan. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah bertahan hidup.
Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, kalau motivasi ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu berarti motivasi ekstrinsik, karena dia melakukan sesuatu karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Murid melakukan disiplin diri, ia ingin mendapat imbalan. Itu juga motivasi intrinsik. Misal, perlombaan kelas. Misal, perlombaan kelas, ruangan kelas jadi bersih, dan ruangan yang terbersih itu mendapatkan reward atau hadiah. Itu berarti anak melakukan karena dia ingin mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah sekali ya. Kalau hari ini kalian dalam keadaan baik, terus kita bisa belajar dengan maksimal. Terus hari ini nihil ya? Ya, nihil. Pada kesempatan kali ini, sebelum ke pembelajaran bahasa Indonesia, kita membuat dulu kesepakatan atau keyakinan kelas. Tujuannya untuk apa? Supaya kita sama-sama tahu, sadar apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang berasal dari diri kalian sendiri, tidak karena dipaksa. Paham? Paham. Contoh keyakinan kelas itu apa saja? Ya? Datang? Ya, datang tepat waktu. Terus apa lagi? Duduk pada kursi yang disediakan. Ya, duduk pada kursi yang disediakan. Terus apa lagi? Mendengarkan orang lain saat berbicara. Ya, mendengarkan orang lain saat berbicara. Setuju? Setuju. Sepakat. Terus apa lagi? Angkat tangan bila berpendapat. Oh ya, bagus. Angkat tangan bila berpendapat. Terus nanti kita tulis saja di kertas yang nanti ibu bagikan. Terus nanti kita tempel di depan. Nanti ditulis ya, kalian maju ke depan biar semuanya tahu. Terus menjadi kesepakatan kita untuk melakukan keyakinan kelas yang telah silakan yang sudah terima kertasnya untuk ditulis di kertas. Ya, silakan ditulis, Ibu beri waktu untuk menulisnya dulu. Ya.
Ya. Terus yang kedua, siapa yang maju? Ya, silahkan maju. Terus yang ketiga, Saya. ya silahkan maju Mbak. Yang keempat, ya bagus. Tanpa Bu Guru suruh sudah langsung maju. Terus yang kelima ada yang lainnya? Ya. Ya, nanti gantian ya Mas. Yang keenam. Ya. Ya. Tujuh. Saya. Ada yang lainnya lagi? Fitri, Bu. Ya. Ada yang menambahkan? Ya. Maju. Sudah? Ada yang lagi? Apa semuanya sudah ya? Kesepakatan kelas yang pertama menurut Pak Mas Fawas. Datang tepat waktu ya. Menurut Mas Fawas yang pertama datang tepat waktu. Yang menurut Mbak Talita, kalian setuju kalau kita datang tepat waktu? Setuju. Ya karena apa? Kita sebagai kalian sebagai siswa itu harus datang tepat waktu supaya bisa mendisiplinkan diri kalian. Terus menurut Mbak Tania, duduk pada kursi yang disediakan. Setuju? Setuju. Ya. Terus menurut Dela, mendengarkan orang lain saat berbicara. Setuju. Ya, itu salah satu contoh kalian bisa menghormati orang lain. Terus menurut Mbak Intan, angkat tangan bila berpendapat. Setuju? Setuju. Supaya tertib ya. Terus menurut Sri, simpan alat di tempat semula. Setuju? Setuju. Jika kalian harus habis membaca buku atau habis menyapu, kalian mengembalikan pada tempatnya. Terus menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Gunanya apa? Biar kelas bersih, kita belajar bisa dengan rasa yang nyaman. Terus ada lagi yang menuliskan berangkat tepat waktu. Itu sama saja dengan kedisiplinan buat kalian. Setuju? Setuju. Ya. Kalian setuju dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat? Setuju. Ya, berarti ini sudah kesepakatan kita, keyakinan kelas kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang akan digunakan 1 semester ke depan. Ini kesepakatan nanti ditulis, kita tempel di tembok sebelah sana sebagai keyakinan kelas kita. Paham?